Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus ustadzah. Terus siapa lagi tadi yang mimpin tadi? Banyak, ada 2 atau 3 MC, pengurus semuanya, dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yarhamkunallah wa yardha ankunna wa yubarik lakunna. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat, ridho dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi sudah disampaikan oleh Bunda Elin bahwa hari ini kita ngaji akhir untuk periode ini. Nanti insya Allah istirahat berarti berapa bulan ya? 2 kali ya? Februari, Maret ya? Nah, nanti mungkin setelah lebaran dikabarin lagi, kita insya Allah ngaji lagi. Tanggalnya belum ditentuin tanggalnya. Ya udah, semoga kita selalu dikasih kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikuatkan iman Islam kita, dimudahkan segala urusan kita, dan dikasih kita rezeki yang berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki yang manfaat juga. Dan yang terpenting adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan usia kami hingga Ramadan. Hanya untuk sampai di Ramadan, Nabi meminta keberkahan mulai bulan Sya'ban. 2 bulan sebelumnya sudah persiapan. Kenapa? Karena memang ibadah di Ramadan ini ibadah yang panjang. Sebulan full kita nanti insya Allah akan melaksanakan ibadah saat Ramadan. Karena ibadahnya panjang, maka persiapannya juga harus panjang. Orang kalau mau haji itu Bu, paling-paling seminggu. Hari tarwiyah mulainya Arafah, Lebaran, sama 3 hari tasyrik, 6 hari malahan. Ya seminggu lah, seminggu. Itu saja manasik bolak-balik, manasik lagi, manasik lagi, manasik lagi. Kenapa? Biar hajinya benar, biar kita mendapatkan fadilah-fadilah atau keutamaan di sana nanti. Itu yang lama ngapain Pak Ustadz? Yang lama itu ngapa-ngapainnya, termasuk nanti ada ziarahnya dan seterusnya. Kalau hajinya paling seminggu, itu saja persiapannya lama. Ramadan persiapannya mulai Rajab. Ada lagi sebenarnya ibadah yang lebih lama lagi daripada Ramadan. Apa itu? Ibadah yang lebih lama daripada puasa Ramadan. Ayo lupa. Apa? Haji. Haji itu disononya ngapa-ngapainnya yang lama. Hajinya doang paling seminggu. Sholat mah sebentar. Pernikahan. Pernikahan itu ibadah yang paling lama. Ada, ini ngomongin normalnya ya, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang sampai lebih dari 50 tahun pernikahan. Maka persiapannya seharusnya lebih lama lagi. Cuman sayang terkadang persiapannya terlalu mepet. Makanya begitu mulai masuk ke pernikahan ada saja masalah. Kenapa Pak Ustadz? Tadi kurang persiapan. Bu, ini saya melenceng dikit. Saya melenceng dikit sekaligus mumpung ingat masalah pernikahan. Masalah pernikahan. Di masalah nikah, Allah subhanahu wa ta'ala, di rumah tangga, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyindir kita agar tidak seperti itu. Apa Pak Ustadz? Allah berfirman, fa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Sungguh rumah yang paling rentan adalah rumah laba-laba. Tahu kan ya laba-laba? Rumahnya apa?
sarang lap jaring-jaring itu kan, jaring-jaring itu. Kalau kata ilmuwan, seandainya benang laba-laba itu segede kawat baja yang gantungin jembatan itu tuh, yang di jembatan itu, seandainya gedenya sama, itu kata para ilmuwan lebih kuat benang laba-laba. Kenapa kata Quran kok paling rentan, paling lemah Pak Ustadz? Kenapa? Ternyata bukan masalah materinya, bukan, tapi masalah fungsinya. Saya tanya Bu, rumah laba-laba kalau pas lagi hujan begini, kehujanan enggak laba-labanya? Bukan rumah laba-laba, bukan yang di dalam kita itu mah, dia mah nunut kita itu yang di pohon-pohon, kalau pas musim hujan laba-labanya kehujanan enggak ketutup apa? Enggak katanya, masa kan saya bingung ini, kehujanan enggak? Laba-labanya lagi di jaringnya tuh, lagi di rumahnya kan nyangkut sono nyangkut sini kan gitu kan, jadi kayak apa nih ya, pokoknya kayak begitulah itu. Kok ada laba-labanya di tengah kan, kalau hujan kehujanan enggak itu? Kok bisa enggak, gimana caranya? Bukan katanya enggak, katanya gimana ceritanya kok enggak kehujanan? Kehujanan kan itu mah nempel kita, itu mah rumah kita, bukan rumah laba-laba itu. Kalau aslinya yang asli yang di luaran sono iya. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, angin kanginan kan iya. Terus saya udah begitu kalau lagi berduaan sama istrinya laba-laba ketahuan sama orang. Kalau lagi berantem juga ketahuan itu. Terus fungsinya rumah apa? Gak ada fungsi rumah. Kenapa? Nanti gak ada pokoknya. Nah, jadi manusia kalau rumah tangga jangan begitu, gitu maksudnya. Iya, yang mana apa saja kelihatan oleh orang luar. Berantem sama suami orang luar tahu, mesra sama suami orang luar tahu. Zaman dulu mungkin jarang, tapi zaman sekarang gampang untuk orang luar tahu. Kenapa Bu? Nah, pas lagi berantem sama suami buat status, dasar suami nggak tahu diri, status. Suaminya nggak pulang-pulang, status. Suami nggak pulang-pulang ke jam segini, status. Coba emang bahayanya mana Pak Ustadz? Satu, gampang dibaca orang lain. Nomor dua, coba terus tiba-tiba ada WhatsApp masuk, kenapa Mbak? Ayo kalau begitu bahaya, jangan. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Maksudnya kita fungsikan rumah tangga kita sebagaimana fungsinya, nutupin aib, nutupin kejelekan, perlindungan dan yang lain sebagainya. Ini melenceng dikit tadi itu, saya bilang melenceng dikit. Lanjut masalah Ramadan ini. Kita masih kitab ya, penutupan aja ya. Oke. Kemarin kita merayakan 27 Rajab Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ saya yakin banyak ustadz-ustadzah yang sudah cerita tentang Isra Mi'raj, bagaimana dahsyatnya Isra Mi'raj dan yang lain sebagainya. Sampai terakhir kemarin saya ingat, pokoknya yang namanya Isra Mi'raj itu mukjizat. Karena mukjizat nggak usah pakai diakal-akalin. Menurut akal udah nggak usah, orang mukjizat kok menurut akal. Mukjizat itu memang di luar nalar. Dah gitu aja satu. Yang kedua, ini perjalanan apa ya? Jadi begini Bu, awalnya Nabi itu kan dakwah pertama kan di kampung halaman sendiri. Nabi lahir di mana? Di Mekah. Kecil di Mekah, gede
gede di Mekah, dewasa di Mekah, sampai setelah nikah pun di Mekah, sampai jadi nabi juga di Mekah. Nah, biasa memang semua nabi ketika dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, yang didakwain pertama kali adalah orang-orang terdekat. Ini juga buat kita, orang-orang terdekat lebih dulu sebelum orang lain. Nah, orang-orang terdekat ternyata juga banyak yang menolak. Di antaranya paman Nabi sendiri, siapa namanya? Yang nolak kok. Abu Lahab. Terus akhirnya Nabi mulai meluaskan dakwah beliau ke orang-orang lain. Itu pun banyak penolakan. Kenapa? Karena memang tadinya mereka nyembah patung, tiba-tiba disuruh selesai, jangan nyembah patung lagi, nyembah Allah. Itu juga banyak penolakan. Karena penolakan yang ekstrim ini, apalagi tentang penyembahan, pasti orang marah lah. Ini mah udah merubah tatanan, ini mah udah merubah kebiasaan, merubah dari zaman orang tua kita dulu juga begitu, udah nyembah patung, dan kan begitu kata mereka. Tiba-tiba disuruh berhenti, pasti mereka marah. Disinilah ada dua orang yang menjadi pembela Nabi. Yang nomor satu adalah pamanda beliau, siapa namanya? Abu Thalib. Beliau ini bukan hanya membela Nabi ketika Nabi jadi Nabi, tapi beliau ngerumatin dari kecil. Setelah Nabi umur 8 tahun dirumat oleh pamanda Abu Thalib, kemana-mana diajak, udah dianggap anak sendiri, bahkan lebih dicintai daripada anak sendiri. Sampai menikah juga yang menikahkan Abu Thalib, paman Abu Thalib. Sampai beliau jadi Nabi, yang belain juga paman Abu Thalib. Tuh, nih, ada satu. Yang nomor dua, yang belain beliau adalah istri tercinta beliau, siapa namanya? Ibunda Khadijah. Tak ulangi lagi, Ibunda Khadijah. Ibu gini nggak apa-apa, ini saya cerita saja ya, jangan salah paham. Nabi nikah dengan Ibunda Khadijah itu sampai Ibunda Khadijah yang pergi duluan, sampai Ibunda Khadijah yang meninggal duluan. Berapa lama Pak Ustadz pernikahan beliau? 25 tahun. Nabi umur 25 sampai Nabi umur, berarti kalau 25 tambah 25 berapa? 50. Ibunda Khadijah meninggal. Itu pun Nabi nggak langsung menikah, kosong dulu hampir 2 tahun sendirian. Jadi jangan terbawa cerita-cerita yang macam-macam dulu. Ini dulu urut-urutannya begitu. Selama 25 tahun mendampingi Nabi, Ibunda Khadijah inilah yang nantinya bisa menurunkan keturunan. Nabi nanti nikah lagi nggak ada yang punya keturunan, tapi dari Ibunda Khadijah punya keturunan, sampai yang Hasan Husain dan ke bawah terus. Itu dari Ibunda Khadijah. Dan lanjut, Ibunda Khadijah ini Bu, awalnya adalah orang kaya raya. Kalau di sejarah dibilang begini, hampir sepertiga hartanya orang Mekah itu adalah hartanya Ibunda Khadijah. Jadi kayak ngasih modal gitu loh. Sepertiga Mekah itu kekayaan beliau. Bayangkan kalau saatnya sekarang kira-kira sepertiga Jakarta kayaknya kayak apa? Tuh, perempuan kaya raya. Tapi kekayaannya bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk mendukung dakwah suami. Mana buktinya Pak Ustadz? Sebelum beliau meninggal, orang Islam dan keluarga besarnya Nabi itu pernah diboikot. Diboikot gimana Pak Ustadz? Begini, keluarganya Nabi, keluarga besar, keluarga kecil, keluarga besar Nabi dan orang-orang Islam, kalau mau beli ke orang Mekah nggak boleh. Orang Mekah nggak boleh belanja ke mereka. Coba itu diboikot itu. Contohlah beginilah, ibu di sini jualan, kulakan di seluruh Jakarta nggak boleh. Orang seluruh Jakarta juga nggak boleh belanja ke ibu.
kan susah, udah mulai begitu. Sehari 2 hari mungkin masih kuat, tapi sampai 3 tahun 3 tahun digituin. Akhirnya apa? Karena banyak orang-orang yang sudah kehabisan harta, kehabisan makanan, hartanya Ibunda Khadijah buat dikasih-kasih sampai habis. Dan kisah terakhir ketika beliau meninggal, maaf, itu sampai kain kafan saja kurang dari orang paling kaya. Kenapa Pak Ustadz? Dibuat nutup kepala, kaki nongol, dibuat nutup kaki, kepala nongol. Meninggal di hadapan suami yang dibela. Kira-kira perasaannya Nabi kayak apa? Tuh, di depan beliau, istri tercinta belain beliau, mikirin beliau, sampai harta habis, sampai meninggal keadaan begitu. Maka wajar Ibunda Khadijah adalah istri tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal saat itu. Gak lama kemudian pamanda Abu Thalib, yang mana belain beliau juga, orang-orang kafir Mekah itu sudah sering mau nyakitin Nabi. Tapi paman Abu Thalib, karena beliau ini tokoh, beliau kira-kira beginilah gampangnya lah, kalau mau nyakitin Muhammad langkain dulu mayat saya, gitulah kira-kira gitu. Sampai orang-orang segen nggak berani nyakitin Nabi. Dan ini orang yang merawat dari kecil, ternyata meninggal juga di 1 tahun itu. Kira-kira Nabi sedih gak? Karena Nabi sedih inilah, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih apa namanya ini, dikasih hiburan untuk diajak jalan-jalan. Jalan-jalannya Isra Mi'raj. Tuh, jadi kalau sedih jalan-jalan. enggak, beda. Sedihnya Nabi sama sedihnya kita beda. Jalannya Nabi sama jalan-jalannya kita beda. Jalan-jalannya Nabi penuh ibrah, penuh dengan contoh. Kalau jalannya kita mau foya-foya, beda. Satu. Yang nomor 2, ya dah, intinya nanti dari Isra ini banyak sekali kejadian yang bisa dibuat percontohan. Dan yang terakhir paling gongnya adalah mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nah ini nanti biar diceritain sama ustadz yang lain. Saya lanjut. Setelah Rajab nanti akan masuk bulan berikutnya, namanya bulan apa? Bulan Sya'ban. Kalau orang Betawi, orang Jawa bilangnya bulan apa? Bulan Ruwah. Ruwah itu apa? Ruwah itu dari kata arwah. Ya, karena di bulan itu kita ingat kembali arwah-arwah yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ingat Pak Ustadz? Karena setelah bulan ini akan masuk bulan Ramadan. Emang kenapa Pak Ustadz kalau mau masuk bulan Ramadan? Oh, ibu belum ngerasain. Bagi orang-orang yang sudah meninggal, ketika tahu kita yang masih hidup mau masuk Ramadan, mereka ya bahasa gampangnya ngiri. Ya Allah, enaknya itu mereka bisa dapat Ramadan lagi. Kenapa? Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, ngapa-ngapain ibadah. Di Ramadan itu ngapa-ngapain ibadah, sampai diem saja dianggap ibadah, dianggap baca tasbih. Coba, ibadah fardu dilipat gandakan 70 kali, ibadah sunnah sudah kayak ibadah fardu saja rasanya. Di Ramadan nanti semua orang ketika melakukan ibadah ini rasanya enteng. Kenapa? Karena setan-setan sudah dibelenggu. Saya tanya, ini mumpung belum nih Pak Ustadz, ya katanya setan sudah dibelenggu. Iya. Kenapa kalau Ramadan masih ada orang dosa maksiat? Kenapa? Ayo, kenapa? Lepas, gak ada lah, gak ada. Oh, dibelenggu sama Allah lepas, gak mungkin. Ayo, kenapa? Katanya kalau Ramadan setan dibelenggu. Kenapa masih ada aja orang dosa? Kenapa? Jawabannya kenapa? Ayo. Ibu jangan lupa,
Yang ngajakin orang untuk dosa itu nggak cuman setan. Setan itu faktor eksternal, faktor luar. Ada lagi faktor dalam diri kita, namanya nafsu. Nafsu inilah yang 11 bulan sebelum Ramadan selalu didampingin oleh setan. Nafsu kita ini. Jadi ada dua tuh, dari luar setan, dari dalam nafsu. Mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sampai Syaban itu nafsu dampingin nafsu. Setan dampingin terus itu untuk kita berbuat dosa, untuk kita berbuat dosa. Begitu Ramadan setannya dibelenggu, nafsunya sudah jalan sendiri. Lah iyalah, saya tanya bu, ini kan lagi musim yang suka bola lah, lagi musim bola ini. Saya tanya, ketika anak-anak yang main bola itu latihan, pelatihnya di dalam lapangan apa di luar lapangan? Latihan, ketika latihan, tendang sedikit, tendang dikit, pelatihnya di dalam apa di luar lapangan? Latihan, di dalam lah, di luar gimana caranya? Di dalam, bawa sono kan gitu, yang ada bolanya apa, umpan-umpanan kecil-kecil gitu kan, pelatihnya kan di dalam, ya kan? Begitu sudah mulai tanding, sudah tanding resmi, pelatihnya di dalam apa di luar? Anak-anak yang main bisa nggak tuh main? Bisa. Kenapa? Karena sudah dilatih. Nafsu juga begitu, sudah dilatih oleh setan selama 11 bulan. Begitu Ramadan setannya dibelenggu, nafsu mah aman, udah bisa jalan sendiri gitu kata nafsu. Makanya ada namanya puasa. Puasa tuh namanya apa? Kalau istilah orang umum dulu, menahan hawa. Nah, karena setannya udah ditahan sama malaikat. Gampang kan? Gitu aja kok gak mau jawab dari tadi ya. Udah gampang, udah gitu aja jawabnya. Kenapa Ramadan kok masih ada orang dosa? Karena masih ada yang namanya nafsu. Setan sudah ditahan oleh malaikat, nafsu tinggal kita kuat nggak nahan. Udah dibantu separuh, masih nggak kuat, parah kan gitu nantinya. Nah, enggak ini ntar dulu nih. Kita ngomongin ruah dulu, romantinya ntar dulu. Ya, ruah nanti ada di tengah-tengah ruah, namanya nisfu Sya'ban. Hari apa sih itu? Kayaknya awal Februari ya. 3 berarti 2 malam 3. Pokoknya nanti lah ya, nanti Pak pengurus ingetin anggotanya, nanti malam nisfu Sya'ban ya gitu. Di sini ada nggak Mbak? Ada di sini. Yasinan 3 kali. Yasinan 3 kali. Habis maghrib apa habis isya? Habis maghrib. Oke. Dah lanjut. Nisfu Sya'ban, Yasin 3 kali baca. Yasin pertama minta apa? Panjang umur. Yasin kedua minta rizki. Hah? Sehat juga bagian rezeki udah. Jadi satu aja itu. Ya, Yasin yang ketiga meninggal husnul khotimah. Udah lengkap itu, panjang umur, sehat, banyak rezeki, meninggal husnul khotimah. Udah surga dunia akhirat ini. Udah paling enak ini ya. Nah, makanya nanti dibaca. Dah tinggal makmum sajalah, biar yang doa imam kita ngaminin. Kalau kita diajak doa bareng-bareng ya ikut aja, ngikutin aja. Jadi nisfu Sya'ban biasanya habis maghrib Yasin 3 kali. Terus ada pertanyaan, Pak Ustadz, ya pas lagi habis maghrib saya lagi di luar Pak Ustadz, sibuk, boleh nggak habis isya? Boleh, sendirian boleh, yang penting mumpung itu malam mustajab, maka jangan dilewatkan begitu saja. Kata Imam Syafi'i, ada 5 malam yang diijabah doa, yang paling ya diijabah doa. 1 malam Jumu'ah, ini setiap pekan sekali. Nomor 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha, setahun sekali. Yang nomor 4 malam 1 Rajab, sudah kelewat kemarin.
Dan yang nomor 5 malam nisfu Sya'ban, dimanfaatkan sebagus mungkin. Nah, setelah nisfu Sya'ban terus kesini biasanya ada acara yang namanya ruwahan. Ada kan? Ada. Tapi juga ada lagi acara namanya munggahan. Saya mau nanya, bedanya apa? Ruwahan sama munggahan? Ayo. Ya, bedanya apa ruwahan sama munggahan? Hah? Ibu pernah nggak ikut ruwahan? Pernah nggak ikut ruwahan? Pernah nggak ikut munggahan? Itu bedanya apa saya tanya? Hah? Ayo, gimana sih ini? Kasih tahu saya. Kalau saya waktu di kampung dulu, setahu saya ruwahan. Begitu ke Jakarta baru tahu ada namanya munggahan. Bedanya apa coba? ya udah biar cepat. Kalau ruwahan itu titik beratnya mendoakan yang sudah meninggal. Kalau ruwahan, kalau munggahan titik beratnya adalah satu apa ya, nganter atau ngurmatin orang tua yang masih hidup. Nomor dua maafan. Nomor 3 ini ya intinya di sini. Mumpung masih bisa makan, besok kalau Ramadan kok udah gak bisa makan lagi tuh, siang-siang tuh, ayo kita makan gitulah kira-kira kalau munggahan itu, ya kan? Bener kan? Ya udah, itulah kira-kira. Bagus Pak Ustadz, semuanya bagus. Nanti saya kasih tahu alasannya apa. Yang pertama ruwahan dulu. Ruwahan adalah mendoakan arwah yang sudah kembali ke rahmatullah. Salah satu hikmahnya tadi tuh, kita sebagai yang hidup tidak lupa ketika kita mau enaknya apa Pak Ustadz? Kan dapat Ramadan kan enak. Jadi Bu, kebiasaan orang kita kalau mau enak-enak itu ingat orang yang sudah meninggal. Ingat nggak Ibu kalau mau nikahan gitu malamnya ada tahlilan? Nah tuh kenapa? Karena ingat yang meninggal, kita mau seneng-seneng. Ingat nggak kalau kita sunatan ada tahlilan juga? Kenapa? Karena kita mau seneng-seneng, ingat yang sudah meninggal. Kita lagi bangun rumah jadi syukuran, tetap tahlilan. Kenapa? Ingat yang sudah meninggal. Karena kita lagi enak-enak, lagi seneng-seneng. Termasuk nanti ketika mau masuk Ramadan, kita kan seneng-seneng nih karena mau dapat Ramadan. Kita ingat yang sudah meninggal. Mereka kasihan gak dapat Ramadan lagi. Kita bisa sholat raweh, kita bisa puasa, mereka udah gak bisa lagi. Karena itu ada yang namanya ruwahan. Penting nih. Nomor 2 munggahan. Nah munggahan tadi tuh yang maaf-maafan. Kalau nganter-nganter jelas lah. Kenapa kok ada maaf-maafan Pak Ustadz? Karena Bu, dosa atau maksiat itu adalah sesuatu beban atau berat. Orang yang makin banyak dosa makin berat untuk berbuat taat. Orang kalau makin ginilah kira-kira, dosa itu kotor. Orang kalau makin kotor itu makin apa ya, kalau mau ngumpul orang itu makin gak enak aja rasanya, kan begitu. Orang kalau makin dosa, makin banyak dosanya, makin berat untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu padahal Ramadan kita butuh ibadah siang malam, maka kita lepaskan beban-beban ini dengan cara saling memaafkan. Biar kenapa? Biar Ramadan kita enteng rasanya ibadah. 1, setan sudah dibelenggu. 2, dosa sudah dimaafkan. Begitu masuk Ramadan, jangankan sehari 1 juz Pak Ustadz, 5 juz saja saya jabanin. Seandainya begitu, seandainya. Kemarin berapa juz Bu?
Kemarin berapa kali khatam? 1 kali. Itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus, 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 bagus. Kenapa? Biasanya nggak khatam Pak Ustadz sehari-hari. Ya udah bagus. Ada peningkatan lah, ada peningkatan, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa yang lain juga. Ya mungkin ya terserah kita lah. Pak Ustadz, saya hobinya baca Quran. Pak Ustadz, perbanyak baca Quran. Saya hobinya sholat Pak Ustadz malam. Ya udah tahajudnya ditambahin. Saya hobinya sedekah Pak Ustadz. Ya udah sedekahnya tambahin ketika Ramadan. Yang penting ada peningkatan. Nggak apa-apa, ini cerita sedikit. Saya ngajar di Pondok Bambu kalau Rabu pagi. Kalau Kamis pagi di Cipinang, di penjaranya, di penjara. Yang ngaji orang penjara, bukan pegawainya, yang orang narapidananya yang ngaji. Ini saya cerita yang di Pondok Bambu aja kan sama-sama perempuan, kalau kayak kita nih perempuan. Tapi saya kalau ibu nanya, Pak Ustadz salahnya apa? Saya nggak pernah nanya, nggak berani juga, takut tersinggung. Tapi sama Bu, usianya juga sama kayak segini-segini. Makanya saya heran itu, ada yang sudah sepuh, ada yang masih muda, ada yang umur 40, 50 gitu ada di Pondok Bambu itu. Ya, mereka rajin-rajin ngajinya. Karena setiap hari ada ngaji, kecuali Sabtu sama Ahad. Jadi Senin sampai Jumat ada ngaji itu, pagi sama sore, siang jam segini sampai asar. Itu ada ngaji terus. Yang saya bagian dari Rabu pagi. Nah, mereka pintar-pintar Bu, pintar-pintar, baca Qurannya bagus-bagus, fikihnya juga cakep. Karena memang ya tadi orang nggak ngapa-ngapain, ngaji terus, udah kayak di pesantren aja udah. Iya. Nah, tapi ya yang ngaji-ngaji, yang nggak ngaji juga enggak, karena nggak wajib. Dia sifatnya itu hanya untuk kelakuan baik lah istilahnya. Jadi untuk pengurangan. Jadi yang rajin ngaji nanti dapat pengurangan gitu. Yang memang nggak mau ngaji ya ada. Nah, itu ketika setelah begitu masuk Syawal saya ngajar, saya tanya, kemarin ada yang khatam sekali, ada, pada angkat tangan. 2 kali ada, 3 kali ada, masih. Saya langsung loncat, 5 kali masih ada sekitar 4 atau 5 orang. 5 kali berarti sehari berapa juz? Selama Ramadan khatam 5 kali, berarti sehari berapa juz? 5 juz. Ya 5 juz kan, kalau sekali kan 1 juz, kalau 5 kali ya 5 juz, berarti sehari. Saya selesai begitu, ada lagi yang nyeletuk, Pak Ustadz ada yang lebih Pak Ustadz. Lebih siapa? Itu yang di pojokan tuh, biasanya di depan dia duduknya. Waktu itu duduk di belakang. Saya tanya, berapa kali Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz khatam 10 kali. Tuh berarti sehari 10 juz. Bisa tuh 3 hari sekali khatam. Bisa. Hah? Beliau bisa. Saya nggak bisa malahan. Iya, saya aja juga nggak bisa, waktunya nggak kuat saya. Iya, nggak kuat. Dan nggak cuman sekali. Tahun berikutnya saya tanya, gimana Bu? Masih bisa 10 juz? Alhamdulillah Pak Ustadz bisa 10 juz. Bisa 10 juz per hari maksudnya. Bisa dia. Nanti Ramadan ketiga nggak tahu bisa lagi apa enggak. Udah 2 kali Ramadan udah bisa dia 10 kali khatam, 2 kali Ramadan bisa. Kalau ini cerita nanti ibu tiru boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kalau di tempat saya itu ada habis subuh kelompok ibu-ibu tadarus, tapi ibu-ibu itu nanti ada bagi juz 1, juz 2, juz 3 itu kelompok. Itu biasanya itu nanti setelah malam 21 atau malam 23 itu kita buat khataman, kita tanya, udah khatam berapa kemarin Bu? Oh khatam 7 kali gitu. 6, 7 itu biasa itu. Tapi rombongan. Nggak tahu di sini kalau habis subuh ibu-ibu juga nggak ada. Ya belum. Kapan-kapan semoga aja ada. Siap. Ya kan udah nggak mikir masa kalau habis subuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
setelah nisfu Sya'ban, setelah ruahan, setelah munggahan, kita akan masuk bulan Ramadan. Nah ini saya ganti ngomong yang enak-enak dulu nih. Ketika masuk Ramadan, nanti ada orang-orang yang nggak puasa, ini jangan suudon dulu. Nggak puasa bukan karena sengaja, enggak, tapi mungkin karena 1-2 hal. Ada yang nggak puasanya sehari 2 hari, ada yang nggak puasanya full selama Ramadan. Begitu selesai Ramadan, maka orang-orang yang nggak puasa ini nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, orang yang setelah Ramadan dia nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Ini ngomongin puasa ya. Qadha itu apa qadha? Ganti puasa pakai puasa. Qadha itu ganti puasa pakai puasa. Fidyah ganti puasa pakai beras lah, gampangnya lah. Berapa banyak beras? 1 liter per hari nggak puasa. Jadi kalau sehari nggak puasa diganti dengan 1 liter, itu udah cukup, udah lebih. Sebenarnya kira-kira sih 6 ons setengah kira-kira. 1 liter itu 8 ons, jadi udah lebih, nggak apa-apa 1 liter lah biar aman. 1 liter. Ada kelompok yang pertama nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Kelompok kedua wajib qadha saja. Kelompok ketiga wajib fidyah saja. Kelompok keempat wajib qadha ya fidyah juga. Sekarang saya tanya, kelompok pertama habis Ramadan padahal kemarin bolong-bolong, tapi dia nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah, siapa? Orang sakit. Orang sakit kalau sembuh qadha. Orang tua kalau nggak kuat fidyah. Ayo ayo siapa Mbak Ai, siapa? Orang gila. Iya, orang gila. Ketika Ramadan gila, dia kan nggak puasa, ya kan? Ketika Ramadan gila dia nggak puasa. Begitu Lebaran sembuh sehat, maka dia nggak usah qadha, nggak usah fidyah. Kenapa? Karena ketika Ramadan dia memang nggak wajib. Gila itu nggak wajib puasa. Namanya juga orang gila, nggak punya kewajiban, dia bukan mukallaf dia. Tuh, dah saya nggak berani ngomong. Saya nggak berani ngomong. Ntar pelan. Jadi 1 orang gila. Ada lagi satu lagi yang nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Anak kecil. Iya, umur 6 tahun, 5 tahun. Ketika Ramadan kemarin kita suruh puasa oke, tapi bolong-bolong. Kadang zuhur makan. Kalau zuhur makan namanya puasa nggak sih? Puasa beduk, puasa zuhur, mana ada namanya puasa sampai maghrib, ya namanya latihan ya. Nanti setelah Lebaran nggak usah disuruh qadha, nggak usah disuruh fidyah, udah nggak usah, emang nggak wajib, udah biarin aja, tahun depan latihan lagi gitu aja udah ya. Jadi siapa yang nggak qadha nggak fidyah? 1 orang gila, 2 anak kecil. Saya tanya, di sini ada nggak yang anak kecil? Nggak ada. Di sini ada nggak yang maaf gila? Nggak ada. Jangan belum. Nggak ada. Berarti ibu nggak usah cita-cita saya pengen nggak qadha nggak fidyah Pak Ustaz. Jangan. Nah, karena nggak ada di kita. Puasa aja apa kenapa? Orang bisu puasa aja. Emang apa urusannya bisu puasa? Ya puasa aja. Niatkan di hati. Orang bisu, orang nih Mbak, Bu, orang bisu, orang yang ngomongnya banyak, kalau niat tetap di hati. Tetap di hati ya niatnya.
Oke, sekarang kelompok yang kedua. Orang yang tadinya nggak puasa atau bolong puasa kan saat Ramadan, setelah Lebaran dia hanya wajib qodok saja. Siapa itu Pak Ustadz? Satu, mak-mak yang biasanya head nifas, ibu-ibu, mbak-mbak head nifas, ya kan? Itu nanti begitu sudah selesai Lebaran, wajibnya hanya qodok saja. Nomor dua, orang yang sakit yang ada harapan sembuh. Sakit apa? Sakit itu DB seandainya, sampai masuk rumah sakit, sampai di ICU, terus nggak bisa puasa, ya udah nggak usah puasa. Nanti kalau Lebaran selesai Lebaran diganti dengan kodok saja. Kan namanya DB kan bisa sembuh. Nomor tiga, musafir yang orang yang perjalanan lebih dari 85 km, lebih 80 km, walaupun belum nyampe tujuan, yang penting sudah keluar dari daerahnya, maka dia namanya sudah musafir. Garis bawah, boleh, bukan harus, boleh batal puasa, boleh bukan harus. Artinya apa? Kalau mau puasa ya silahkan, kalau mau enggak ya boleh, gitulah maksudnya. Maka nanti setelah Ramadan dia hanya wajib qodok saja. Sekarang saya tanya, ada nggak di sini yang rumahnya Jogja, kampung. Oke, begitu tanggal 25 Ramadan, pagi-pagi siap-siap. Mau kemana Mbak? Mau pulang kampung. Oh, ke Jogja ya? Iya. Saya tanya, kalau ke Jogja berarti sudah bisa disebut musafir belum? Udah kan? Udah. Berarti boleh nggak puasa? Boleh. Pagi-pagi jam 7 kita ngelihat tetangga kita lagi nyiapin barang, masukin ke mobil. Jam berapa jalan? Jam 9 Mbak. Oh yaudah, ini lagi nyiapin. Oh iya. Begitu kita lihat dia nyiapin sambil nyemil, sambil makan. Mbak, nggak puasa? Kan musafir. Boleh nggak saya tanya, boleh nggak? Iya, sarapan dulu sebelum jalan. Ayo, boleh nggak? Boleh nggak? Ayo. Tapi ibu begitu nggak ibu? Beneran, awas aja kalau begitu. Terus gimana dong Pak Ustadz? Ya tetap puasa. Jangan nggak puasa, tetap puasa. Kan jalannya jam 9 pagi. Iya, kalau jadi jalan, nggak tahunya setengah 9, mah apaan? Kata bos ditelepon nggak boleh pulang dulu, ada proyek 4 miliar. Ayo, tadi udah tadi sarapan, apa namanya? Makanya jangan dulu, puasa dulu. Begitu jam 9 pagi jalan beneran, udah masuk tol, itu kan udah keluar daerah tuh, apalagi udah sampai tol sono lah Cikampek lah, mampir rest area, wah enak tuh kayaknya soto, enak tuh, ya udah, boleh ya, bukan harus ya, boleh. Tapi saya tanya nih, Bu, menurut logika dulu, menurut Ibu, kalau kita begitu lagi pulang kampung naik mobil sendiri, mending puasa aja apa mending batal aja mumpung lagi boleh? Ayo, mending puasa aja apa mending batal? Tapi kalau batal boleh nggak? Boleh. Tapi mending mana? Mending puasa. Satu. Nomor dua, orang kalau lagi pulang kampung begitu kan, kadang kan mampir rest area, sholat juga kan. Sholat kan ada istilah jamak qashar. Ya, saya tanya, mending jamak qashar apa mending sholat biasa? Ayo, mulai bingung dah.
Mending jamak qashar apa sholat biasa? Mending jamak qashar apa sholat biasa? Mending jamak qashar. Lah, tadi waktu puasa kok mending puasa Pak Ustadz, waktu sholat kok mending jamak qashar? Iya, beda. Bedanya apa Pak Ustadz? Bedanya kalau kita sholat kita jamak qashar, satu ringan, yang tadinya 4 jadi 2. Nomor 2 enak, yang tadinya 2 kali sholat jadi 1 kali waktu, ya kan? Nomor 3 saya tanya, kalau sudah jamak qashar wajib qadha enggak? Wajib qadha enggak kalau udah jamak qashar? Enggak, udah selesai urusan. Berbeda dengan puasa. Kalau ibu terus batal, kan enggak puasa tuh, wajib qadha enggak? Nah, ujung-ujungnya juga puasa-puasa juga kan? Mending enggak usah batal lah, udahlah, mending puasa aja. Momennya Ramadan, momen puasa, kita puasa. Tapi kalau masalah sholat, mending jamak qashar. Udah jelas ya? Jelas. Lanjut. Orang head nifas, orang sakit ada harapan sembuh, orang musafir. Satu lagi yang wajib qadha saja. Sebenarnya nggak satu lagi sih, masih ada lagi sih. Udah coba, ada lagi. Yang wajib qadha saja siapa? Orang yang tidak kuat, yang nggak kuat puasa. Ada contoh begitu jam 2 siang, aduh Pak Ustadz, pingsan saya Pak Ustadz. Kenapa Bu? Semalam nggak sahur saya Pak Ustadz, nggak kuat. Ayo, kalau udah begitu mau apa? Ya kan? Ya udah batal. Minum. Kenapa? Saya nggak kuat Pak Ustadz, haus banget Pak Ustadz, malah lapar, sakit banget perut saya. Ya udah, minum, makan secukupnya. Stop, selesai. Maksudnya Pak Ustadz, jangan begini, minum, makan, soto Pak Ustadz, soto tongsen Pak Ustadz, boleh nggak? Sate, nggak boleh. Kenapa? Karena itu batal karena darurat. Orang darurat itu secukupnya, jangan seenaknya. Darurat tuh malah enak-enakan, nggak boleh. Makan secukupnya, minum secukupnya, terus stop sampai maghrib nanti baru boleh makan. Nahan. Ya, kenapa? Karena dia keadaannya darurat. Oh nggak boleh, ya nggak boleh. Saya kasih contoh yang gampang masalah darurat. Ada orang terjebak di tengah hutan. Namanya terjebak di tengah hutan, nggak bawa makanan, kan boleh kan makan apa aja seketemunya. Ya namanya orang kelaparan, nggak bisa nyari makanan yang gampang. Kalau saya tanya, kalau ketemunya ular, boleh nggak makan ular? Boleh, karena darurat. Tapi kalau sudah makan sedikit cukup, jangan terus gini, udah kenyang, nyari lagi yuk apaan? Ganti nyari ular yang gede, jangan, nggak boleh, itu namanya enak-enakan, itu nggak boleh. Itu darurat, itu secukupnya. Namanya anggaplah nyambung nyawa lah, jangan terus enak-enakan, nggak boleh. Ada lagi yang wajib qadha saja, siapa lagi? Ayo. Orang enggak, orang pikun kapan qadhanya? Orang pikun suruh qadha. Lah iya, percuma disuruh qadha juga, jangan suruh qadha orang pikun, fidyah aja nanti fidyah. Ada lagi Bu, orang yang wajib qadha saja padahal dia kuat puasa sebenarnya. Siapa Pak Ustadz? Orang yang salah prediksi. Ya ini hati-hati. Dikira masih malam, nggak taunya sudah subuh, masih aja sahur. Dikira sudah maghrib, nggak taunya nada dering suami kita, HP, Allahu Akbar, kita lagi di dapur, alhamdulillah, glek, nggak taunya, halo, lah, apa? Ngeliatin TV, ya, ngeliatin jam, lah masih 5:30. Itu namanya salah prediksi. Salah prediksi itu tetap batal. Beda dengan lupa. Lupa beda. Kalau lupa itu namanya orang lupa gimana? Nyontek orang lupa gimana ya? Nyontek orang lupa itu begini, nyontek orang lupa. Gini. Namanya ibu puasa pertama atau kedua biasanya kan masak dari malam tuh.
1:30 udah mulai bangun, udah masak, ngapa-ngapain kan. Nah sholat juga, sholat tahajud dan seterusnya, sampai subuh kita masih melek. Habis subuh kan capek tuh ceritanya, terus kita tidur, bangun jam 7 pagi. Jam segitu kan kalau bangun biasanya kan haus tuh, kita langsung ke depan ngambil dispenser, dingin, glek kata anak kita, ya mama nggak puasa, astagfirullahaladzim, lupa. Itu lupa itu nggak batal. Kalau itu nggak batal. Tapi kalau tadi salah prediksi, iya, kita lagi di dapur udah nyiapin buka puasa, capek lah, orang dari siang masak, udah haus segala macem, nggak taunya denger adzan di ruang tengah TV, Allahu Akbar, alhamdulillah, es sirup udah siap kan, langsung kita minum, glek, nggak taunya iklan sirup tuh, contoh, iya. Ya masih setengah jam lagi maghribnya. Saya tanya, itu namanya lupa apa salah prediksi? Salah prediksi, bukan lupa. Kita tahu kalau kita puasa, makanya kita buka, tapi ternyata salah, maka tetap batal. Dosa nggak Pak Ustadz? Ya pantas-pantasnya nggak dosa, namanya salah prediksi. Allah juga maha tahu, maha baik, tapi tetap batal. Nah itu nanti setelah lebaran hanya wajib qadha saja. Jelas ya, jangan salah ya, hati-hati kalau ada adzan. Udah jam segini lagi, satu lagi. Kelompok yang keempat, orang yang wajib qadha plus fidyah. Qadha ya, fidyah ya. Siapa itu Pak Ustadz? Yaitu orang yang nggak puasa bukan karena dia nggak kuat, bukan, dianya kuat, tapi karena orang lain, entah anak atau beneran orang lain. Contoh, pagi-pagi kita lihat, Mbak kok makan, emang nggak puasa? Lagi nyusuin Pak Ustadz. Emang Mbaknya nggak kuat nyusuin sambil puasa? Kalau saya sih kuat Pak Ustadz, cuman kalau lagi nyusuin, lagi puasa, asinya nggak keluar, anaknya nangis terus. Nah berarti ini dia nggak puasa gara-gara dia apa gara-gara anak? Gara-gara anak. Dianya kuat sebenarnya, cuman kalau dia maksa puasa, anaknya yang nggak kuat, maka dia akhirnya nggak puasa. Nah kapan dia sudah bisa qadha, maka wajib qadha plus fidyah. Ini juga mungkin jadi, mungkin juga anaknya orang lain, ponakan seandainya. Kok ponakan Pak Ustadz? Ini kemarin itu Pak Ustadz, dia lahir, maknya meninggal, maknya itu kakak saya. Nah kan kita itu juga kan asiin juga kan. Nah ternyata asi gak keluar kalau lagi puasa, akhirnya kita nggak puasa, maka nanti begitu sudah bisa bayar, qadha plus fidyah. Jelas ya? Nah sampai sini ada pertanyaan, udah sejam lewat. Boleh. Iya, saya tadi ada kelompat dia. Saya qadha saja, tidak qadha tidak fidyah, qadha saja. Saya langsung lengkap qadha plus fidyah. Yang fidyah saja belum saya bahas ini, ternyata lupa saya. Ada pertanyaan nih. Sekalian Mbak, saya jawab sekalian ini yang nomor 3. Orang yang wajib fidyah saja. Siapa itu? 1, orang sepuh atau orang yang sudah pikun. Saking sepuhnya udah nggak bisa diajak puasa, kan nggak bisa lah, orang udah terlalu sepuh atau mungkin pikun, kan nggak bisa diajak puasa orang pikun, maka udah nggak usah dipaksa puasa, bayar aja fidyahnya, 1 hari 1 liter. Nomor 2, siapa lagi yang wajib fidyah saja Pak Ustadz? Orang sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh. Orang sakit menaun, begitu dioperasi, dicek ususnya udah pada rusak, akhirnya dioperasi oleh dokter, dipotong ususnya yang rusak, dijahit lagi, terus kata dokter, Bu, ususnya ibu sekarang pendek, makan banyak nggak muat, makan sedikit nggak kuat. Terus gimana dok? Mulai sekarang setiap 3 jam harus kemasukan makanan walaupun sedikit. Bisa nggak puasa dia? Seumur hidup udah bisa, karena udah potong ususnya kan. Maka setiap ketemu Ramadan wajib fidyah
saja. Atau tadi sakit yang nggak ada kemungkinan sembuh, tadi contohnya orang sakit nggak puasa tiba-tiba sampai meninggal. Nah, itu kan nggak ada kesempatan qadha, maka dia bisa pakai fidyah. Atau khusus orang ini bisa dipuasakan oleh ahli warisnya. Ya, bisa. Ya. Jadi tadi karena nggak ada kesempatan untuk mengqadha. Ada lagi yang mau nanya? Kalau sudah qadha nggak fidyah, kalau sudah fidyah nggak qadha. Untuk orang ini ya, karena dia nggak ada kesempatan lagi untuk mengqadha sendiri. Iya, sama-sama, Mbak. Ya, ada lagi? Ya, monggo silahkan. Apa? Orang haid. Oke, orang haid wajib fidyah apa enggak? Orang yang haid wajibnya qadha. Wajibnya qadha. Jadi nggak usah pakai fidyah. Tapi kalau mau tambah sedekah boleh, tapi namanya bukan fidyah. Ya, boleh tambah sedekah. Tapi namanya bukan fidyah ya. Ya, tapi wajibnya apa? Wajibnya qadha. Dah, apalagi? Cukup. Oke, ini berlaku untuk apapun, entah puasa atau sholat. Contoh, Pak Ustadz, ya saya tuh waktu muda itu bandel Pak Ustadz. Terus jangankan puasa, sholat aja bolong-bolong. Seandainya. Tapi sekarang saya udah tobat Pak Ustadz. Terus pengennya gimana? Saya kepengen qadha, ya qadha puasa, ya qadha sholat. Cuman saya nggak tahu ngitungnya Pak Ustadz berapa ya. Nah udah gitu kan, udah hitung aja sendiri kira-kira, dikira-kira saja sampai kira-kira udah selesai. Perkiraan, contoh paling gampang. Sekarang ini Pak Ustadz umur saya 30 tahun. Nah saya baru insaf. Saya setiap Ramadan paling bolong itu 10 kali. Bolong selain haid plus bablas itu 10 kali 10 hari setiap Ramadan. Terus hitung, ya udah Bu, Ibu mulai haid umur berapa? Umur 14 Pak Ustadz. Nah, berarti 10 dikurangin 14 berapa? Berarti 16 kali Ramadan kali 10 hari. Berarti 160 hari. Itu aja bayar. Ya kira-kira juga sama. Iya. Gitu. Dah, apalagi? Cukup ya? Boleh. Nifas sama dengan haid. Ya, itu memang halangan itu. Itu malah kalau maksain puasa malah nggak boleh. Ya. Yang pasti per hari kira-kira 1 liter. Kali ini aja sendiri. Yang kira-kira sampai lunas kira-kira berapa berapa hari kan gitu. Dikalikan sendiri. Ya semua kita nggak bisa pasti sih. Kita kan hanya perkiraan. Ya mending lebih daripada kurang gitulah kira-kira. Ya ada lagi. Cukup Bu? 17 April. Oke, Ibu tadi berarti setelah ini kita libur 2 bulan, Februari dan Maret libur. April kita ngaji lagi insya Allah di Sabtu ketiga, yaitu tanggal 17 April. 18 tahu tuh, saya juga dikasih tahu 2, saya belum cek lagi. Iya, pokoknya Sabtu ketiga lah, pokoknya lah patokannya. Pokoknya Sabtu ketiga, udah gitu aja ya. Ibu-ibu nggak usah pakai nanya-nanya lagi. April Sabtu ketiga kita ketemu lagi di sini ngaji lagi insya Allah.
Kalau ada masalah-masalah silakan nanti sambil dipertanyakan. Kalau seandainya selama libur kita ada permasalahan mungkin terkait ruangan, terkait puasa, terkait ibadah-ibadah yang di dalamnya, ibu seandainya Pak Ustadz saya pengen nanya tapi gimana caranya ya, udah minta aja nomor saya ke pengurus WhatsApp aja nggak apa-apa, tapi jangan harap langsung dibales. Kadang-kadang sayanya lagi di jalan apakah nggak bisa balas. Kalau nganggur nanti saya balas insya Allah. Nggak apa-apa, boleh nanya via WhatsApp masalah-masalah hukum, boleh. Terima kasih. Boleh, yang penting jangan nanyanya macem-macem. Iya, contoh kayak kemarin tuh saya lagi di jalan, ada nomor enggak apa namanya, enggak dikenal, ya kan, fotonya perempuan pakai rambut pirang, ya, tiba-tiba WhatsApp begini, assalamualaikum Pak Ustadz, malam Jumat besok bisa nggak ke rumah, gitu doang. Ya iya, makanya kan maksudnya jangan gitu lah, kan bingung, kaget sayanya kan. Iya, udahlah biar nggak taunya ujung langsung saya telepon itu, nggak taunya satu tetangga sendiri. nomor dua nggak taunya acara 40 harian. Iya, bukan maksud saya kalau WhatsApp yang lengkap nah baca gitu doang kan bingung sayanya, ini siapa namanya nggak disebutin kan, udah gitu malam Jumat suruh ke rumah lagi kan kaget. Iya, maksudnya ya yang penting ibu kalau WhatsApp kasih tahu aja Pak Ustadz saya jamaah alamin gitu, jadi saya paham gitu. Iya, kalau gitu doang kan untung yang buka saya, kalau buka istri saya gimana. Oh iya, makanya apal beliau mah udah lama beliau. Iya, yang ngajak saya ke kelurahan juga beliau nih. Nah, insya Allah. Udah, ada lagi? Oh, ada salaman muter. Oh iya, tadi Bu ya, anggap aja ini munggahan sekalian. Anggap aja ini sekalian munggahan. Jadi nanti sebelum kita pulang, insya Allah nanti akan dipimpin oleh pengurus untuk sholawatan sekaligus kita salaman muter. Mohon ibu-ibu berkenan memaafkan kalau masing-masing ini ada kesalahan, ya dimaafkan. Oh iya, tadi saya tuh lupa itu masalah ruahan tadi tuh. Ngomong maafin jadi saya inget nih. Dikit lagi. Kemarin itu pas ngaji fikih saya sampai bab jenazah. Bab jenazah itu terus kan ada bab gini, bahwa orang hidup itu wajib 4 hal ketika ada yang meninggal. 1 mandiin, 2 ngafanin, 3 nyolatin, 4 nguburin, kan gitu. Ya kan? Dari 4 ini saya bilang, kalau ada anak, tolong anaknya harus ikut, saya bilang gitu, ketika yang meninggal orang tua. Kenapa Bu? Dari kecil kita dimandiin orang tua kita, dari kecil dimandiin, kadang sampai umur 2 tahun. Berapa kali tuh orang tua kita mandiin kita? Mosok kita bales sekali aja sebelum orang tua kita dimasukkan ke liang lahat kita masih nggak mau, masih nyuruh orang semuanya. Nggak bisa saya Pak Ustadz. Iya saya tahu nggak bisa, makanya tetap nundung di situ, ikut aja mandiin ke yang tukang mandiin. Saya ikut, saya anaknya, gitu aja, biar saya sekali-sekali mandiin emak, kan gitu. Sekali doang, masih nggak mau juga, masih minggir juga. Nomor 2 ngafanin juga begitu. Berapa kali kita dipakein pakaian oleh orang tua kita, mosok makein sekali aja masih nggak mau, keterlaluan kan gitu. Ikut aja ngafanin, ikut pegangin, ikut nutup, apa-apa udah. Kapan lagi? Coba waktu di rumah sakit suster yang suruh makein baju, waktu di rumah sakit suster yang suruh mandiin, yang suruh ngelap basah dan seterusnya. Begitu saya meninggal masih juga orang lain juga. Kapan lagi kita? Termasuk nyolatin. Boleh nggak Pak Ustadz perempuan? Boleh. Nyolatin itu kan isinya kan Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu'an dan seterusnya. Nah, kalau nguburin nggak usah, kalau perempuan nguburin nggak usah. Yang penting waktu doain ikut doain. Saya itu Bu paling kesel kalau ini laki-laki ya, bukan perempuan.
kalau yang kesel kalau begini, Pak Ustadz nanti tolong Pak Ustadz apa namanya waktu nyolatin Pak Ustadz ngimamin ya, ya udah siap insya Allah. Begitu kita ke depan ngimamin, dianya di deket ambulan sono nggak ikut nyolatin, kan kesel kita. Kita suruh nyolatin orang tuanya, anaknya malah di luaran sana nggak ikut sholat, kasihan. Apalagi kalau pas tahlilan, Pak Ustadz malam ikut itu ya, pimpin tahlil ya, siap. Kita datang disambut, suruh datang, suruh masuk, duduk, terus diajak keluar lagi. Begitu kita udah mulai tahlilan, dianya di ujung sana malah ngerokok, ngebul. Aduh, janganlah. Pantas-pantasnya tuh ikut duduk, doain, gitu pantas-pantasnya. Ya, jadi ini penting ini buat kalau kita punya anak, kalau kita punya saudara atau punya siapapun, ingetin itu. Oh iya, terutama lagi ketika di sini ada nggak sih yang kalau jenazah terus ada yang sambutan yang atas nama keluarga, pertama apa yang diminta? Maaf. Nomor 2 utang. Kenapa utangnya? Iya, semua utang juga dibayar. Maksudnya gimana utang bayarnya? Hubungin keluarga. Nah, itu yang saya mau bahas. Itu yang mau saya bahas. Udah nih Bu, penting ini, nggak apa-apa tambah waktu dikit, asal yang lama ini masih 3:30 karena ini penting. Ada 2 macam. Ini saya kasih contoh di kampung ya. Kalau di kampung saya itu begini, yang sambutan bisa jadi mungkin anaknya atau ustadz, tapi anaknya dipanggil, suruh di sampingnya ustadznya. Para bapak, para ibu, yang pertama atas nama keluarga, ini samping saya anaknya, jadi gitu kan. Kami atas nama keluarga mohon maaf apabila almarhumah ada salah-salah dalam bergaul, dalam bermasyarakat. Namanya manusia, salah omong, salah kata, atau salah sikap. Atas nama keluarga kami memohonkan maaf. Mohon dimaafkan ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Ya, 1. Nomor 2, kalau almarhumah ada sangkut paut hak adami atau sangkut paut tentang harta, tentang utang piutang, kalau seandainya remeh sedikit atau gampang, mohon diikhlaskan. Tapi kalau seandainya mungkin dirasa berat karena banyak, mohon, kalau di sini gimana? Kalau di sini hubungi keluarga gitu? Enggak. Kalau di kampung enggak begitu. Kalau seandainya dirasa berat karena utangnya banyak atau bernilai, maka Bapak Ibu mohon disaksikan semenjak saat ini utang-utangnya almarhumah diambil alih oleh anak ini, anaknya. Nah, ini anaknya 1 ya. Berbeda dengan di sini. Kalau di sini begini, kalau almarhumah ada sangkut paut utang, mohon Bapak Ibu nanti bisa mengurus melalui keluarga. Saya tanya nih, untuk yang pertama tadi, mohon saksikan bahwa mulai saat ini utangnya almarhumah diambil alih oleh anaknya. Berarti almarhumah masih punya utang nggak? Kalau udah diambil alih, kalau yang tadi yang nomor 2, kalau almarhumah punya utang piutang, silahkan nanti menghubungi keluarga untuk mengurusnya. Berarti masih punya utang nggak? Artinya apa? Ketika almarhumah masuk liang lahat masih punya utang. Tapi kalau yang pertama tadi almarhumah masuk liang lahat udah nggak bawa utang. Bedanya yang nomor 2, kalau yang kedua tadi, kalau ada orang nagih utang, pakai duitnya almarhumah buat bayar. Tapi kalau yang nomor 1 tadi, kalau ada orang nagih utang, pakai duit anaknya, orang diambil duit anaknya. Iya kan, anak yang bayarin. Oh, yang kedua itu masalahnya. Oh, beda ending. Tetap beda ending. Yang pertama endingnya jenazah udah nggak punya utang. Yang nomor 2 endingnya jenazah masih punya utang, cuman ngomong aja nanti ngurusnya ke kita ya kan gitu, tapi masih punya utang. Iya, kalau bayar. Kalau yang mungkin ada yang nggak datang, yang ngutangin dan yang lain sebagainya, tuh. Iya. Tapi kalau yang pertama kan enak gitu, benar-benar nggak punya utang. Para bapak, para ibu saksikan ya, mulai saat ini semua hutang-hutang almarhumah diambil alih oleh anak ini, anaknya.
Kalau satu ya satu, kalau dua-dua anak ini kan enak. Nah sekarang saya tanya, ibu nih bisa nggak buat anak ibu begitu? Itu penting itu. Harus. Iya harus itu. Kenapa? Biar kita masuk liang lahat udah nggak punya urusan utang dengan manusia. Utang kan dibawa mati. Iya, berat. Dosa kepada Allah lebih gampang kita minta maafnya. Nangis tengah malam Allah maha maafin, kan begitu. Tapi kalau dosa sama manusia, kesalahan sama manusia kan susah. Iya, kalau utang harus bayar dan sebagainya. Maka Bu ini penting harus dirubah. Tapi saya di Jakarta saya pernah gituin, ambil alih hasil utangnya. Nggak berani Pak Ustadz, utangnya orang tua saya banyak gitu. Ini masalahnya. Ini masalahnya, makanya jangan banyak-banyak. Anaknya akhirnya nggak berani akhirnya. Iya. Makanya jangan banyak-banyak utangnya, biar anaknya berani ngambil alih. Iya. Terus terang kalau di kampung begitu, di tempat saya juga begitu. Intinya begini, jangan sampai almarhum masuk liang lahat masih bawa utang. Intinya di situ. Ya, terima kasih, kita tutup ya. Sampai ketemu hari Sabtu bulan April, Sabtu ketiga insya Allah. Kita tutup dengan doa, semoga kita mendapatkan keberkahan di Rajab dan Sya'ban, dan usia kita disampaikan hingga Ramadan. Amin, dan kita mendapatkan fadilah-fadilah Ramadan. Amin. Sehingga keluar dari Ramadan kita kembali lagi bersih dari dosa. Amin. Dan kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tad'a min majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami meninggalkan majelis kami ini dalam keadaan dosa kecuali Engkau ampunkan. Wala aiban illa satartah. Tidak ada di antara kami yang aib kecuali Engkau tutup. Wala maridan illa syafaitah. Tidak ada di antara kami yang sakit kecuali Engkau sembuhkan. Wala asiran illa yasartah. Tidak ada di antara kami yang sulit kecuali Engkau mudahkan. Wala karban illa nafastah. Tidak ada di antara kami yang buntu kecuali Engkau kasih solusi ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha. Tidak ada di antara kami yang berhajat duniawi maupun ukhrawi kecuali Engkau tunaikan dan Engkau mudahkan berahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah istajib du'aana ya karim, istajib du'aana ya rahim, istajib du'aana ya mujibas sailin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana zunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana lana junubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana junubana. Allahumma barik lana fi Rajab
اغفر لنا ذنوبنا. Siang ini kita semua duduk di majlis yang mulia, menghadiri panggilan cinta dengan hati yang bahagia. Ayo kawan kita semua ingat pesan Nabi yang mulia, kado indah Isra Miraj, ibadah solat yang 5. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, ighfir lana dhunubana. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, ighfir lana dhunubana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Lagi Ju, lagi ganti gaya. Ganti gaya, Mama Anies. Ganti gaya.